itu ditetapkan dengan rembulan. Yang namanya bulan itu ditetapkan dengan rembulan. Sedangkan bulan-bulan yang ditetapkan oleh manusia sekarang, Januari sampai Desember, itu menggunakan mentari bukan rembulan. Makanya nggak ketemu. 4 bulan haram itu adalah bulan Rajab. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Mengikuti kajian secara online terkadang membuat kita tidak betah untuk fokus dan konsentrasi. Padahal Allah sudah memberikan kemudahan. Engkau tidak perlu meninggalkan tempatmu. Engkau tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk bensin. Engkau tidak perlu berlelah-lelah untuk PP ke tempat kajian dan pulang menuju ke rumahmu. Tapi ternyata kemudahan bukan menciptakan kekuatan. Kemudahan membuat sebagian kita semakin lemah. Kemudahan membuat sebagian kita menjadi jauh dari kesuksesan. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita semua, agar kita bisa bersanding bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, bersama orang-orang yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami untuk bisa hadir di bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan buat kami. Ahibati fillah. Tanggal berapa hari ini? Sebagian dari umat Islam di berbagai penjuru dunia masih berefuria dengan tahun baru. Kita masuk tahun 2025. Kita masih di awal bulan, di penghujung bulan Januari tahun 2025. Sadarkah engkau sebagai seorang muslim, engkau adalah insan yang spesial? Kenapa? Karena engkau tahu kenapa engkau diciptakan. Karena engkau juga tahu apa yang diturunkan oleh penciptamu. Karena engkau juga tahu bahwa kemuliaan dan kehormatan bukan dengan mengekor, tapi dengan mentaati dan menuruti perintah Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Ya, Dia penguasa alam semesta ini. Dia pemilik jagat raya ini. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dengan izinnya. Tidak ada satupun debu yang berterbangan kecuali dengan izinnya. Tidak ada satupun biji yang tertanam di dalam tanah yang tumbuh kecuali dengan izin. Maka ahibati fillah, mengajak semuanya untuk menjadi muslim yang kafah. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ya, dimanapun teman-teman di Nestle umpamanya, ketika kerjanya setengah-setengah di perusahaan tersebut, di perusahaan mana-mana saja, ketika dia nggak seutuhnya bekerja, maka dia nggak akan benar-benar bekerja. Hati dia ada di tempat lain.
Pikiran dia ya ada di lembah yang berbeda, ada di perusahaan yang berbeda. Maka Islam memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama ini secara kafah. Tapi sebagai contoh, kita akan baca firman Allah di surat At-Taubah ayat 36. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Ada apa dengan ayat ini? Ayat yang mungkin sebagian kita sering membacanya ketika dia menghatamkan Al-Quran. Dia akan melewati ayat ini. Ini sebuah pernyataan, sebuah pengumuman kepada seluruh makhluk bahwa Allah SWT sudah menetapkan 12 bulan pada hari penciptaan langit dan bumi. Itu ada dalam ketetapan Allah, ada tercatat di Lauhul Mahfuz 12 bulan. Di antara 12 bulan ini Allah sebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Di mana kita akan dapatkan bulan haram ini? Apakah dari Januari sampai Desember ada 4 bulan haram? Bulan apa ya? Maret? April? Atau Desember? Tidak ada. Yang namanya bulan itu diterapkan dengan rembulan. Yang namanya bulan itu ditetapkan dengan rembulan. Sedangkan bulan-bulan yang ditetapkan oleh manusia sekarang, Januari sampai Desember, itu menggunakan mentari bukan rembulan. Makanya nggak ketemu. 4 bulan haram itu adalah bulan Rajab. Kemarin itu akhir bulan Rajab. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan, 1 terpisah. Ini bulan-bulan ini mengandung makna yang agung. Allah katakan bulan haram. Jangan kalian membolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Makanya peperangan dahulu tidak diperbolehkan di bulan-bulan haram ini. Bahkan orang-orang musyrikin di kota Mekah yang mereka belum terpengaruh dengan budaya-budaya luar sana, kecuali budaya kesyirikan mereka itu sendiri, mereka masih menghargai bulan-bulan ini. Kita nih yang sudah muslim, bagaimana penghargaan kita terhadap 4 bulan ini? Sebagian kita kenal aja enggak, tahu aja enggak. Gimana dia akan memberikan penghormatan dan penghargaan? Kenal aja enggak? Coba sebutin.
12 bulan yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Muharram, Safar, Rabiul Safar. Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, terus Rajab dan Sya'ban, Rajab, Ramadan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Barakallahu fiik. Nah, kasih hadiah yang bisa jawab barusan. Nah, jemaah. Alhamdulillah masih ada yang hafal. Ada. Tapi nggak banyak. Dan alhamdulillah Anda melihat anak-anak TK kadang-kala lebih pintar daripada bapak dan emaknya. Dia hafal yang tidak dihafal orang tuanya. Dia mengetahui yang tidak diketahui orang tuanya. Maka ahibati fillah, kita sekarang masuk ke bulan Sya'ban. Yang pergantian bulan dalam agama kita ini bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena tinggal lihat dia hilal. Malam ini nih, antum mungkin akan melihat hilal di ufuk barat sana. Muncul hilal. Oh, malam tanggal 2 sudah. Atau malam tanggal 3 nantinya. Terus seperti itu. Dan ada, ini bukan bulan sabit ya. Jadi yang dilihat itu bulan sabit. Yang ditampilkan bulan purnama ya. Jadi bulan sabit. Lahirnya bulan itu seperti sabit. Makanya tadi, kenapa orang dulu itu bisa tahu tanggal berapa tanpa punya kalender? Dari mana dia tahu? Kalau dengan matahari, sulit. Tapi dengan rembulan, tiap malam dia lihat tuh bulan. Oh, kayaknya sekarang tanggal 13, 14, 15, 16, 17, terus seperti itu. Tapi kebanyakan orang udah nggak perhatian dengan hal itu ya. Dulu mereka perhatian, karena memang itu satu-satunya cara untuk menetapkan tanggal. Pada saat ya kebanyakan orang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Sekarang alhamdulillah. Tapi ahibati fillah, ketika melihat hilal itu bulan sabit. Hilal yang menunjukkan lahirnya hilal, menunjukkan masuk bulan baru, bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk membaca doa. Ya, ada beberapa mungkin bisa ditampilkan. Anak tadi udah kirim doa ketika melihat hilal ya. Ini Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, dalam riwayat dikatakan bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah, yang artinya ya Allah, jadikanlah awal bulan ini bulan yang penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kenyamanan, keamanan, keimanan, keselamatan, Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Subhanallah ya. Seakan-akan setiap kita masuk awal bulan, kita perlu memohon kepada Allah. Kita perlu juga membuat sebuah pengakuan bahwa bulan, engkau itu makhluk. Engkau bukan Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu satu, Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang menyembah rembulan dan ada pula yang menyembah matahari. Jamaah rahimakumullah. Apa yang dilakukan Nabi SAW di bulan Sya'ban? Kita bicara kita mau nyambut bulan Sya'ban. Ngapain kita di bulan Sya'ban? Kita tidak bicara bulan Februari. Kita bicara bulan Sya'ban. Ternyata Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini beliau banyak sekali berpuasa sunnah. Ya, yang tidak punya utang. Sedangkan bagi yang punya hutang, khususnya emak-emak nih, bayar nih hutangnya. Ini bulan terakhir untuk melunasi hutang. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan." Aku nggak pernah ngelihat Nabi SAW puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau dalam satu bulan puasanya banyak seperti puasanya beliau di bulan Sya'ban. Bahkan di beberapa
Riwayat dikatakan kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa Sya'ban full semuanya. Dan dikatakan riwayat Muslim kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban full kecuali dikit lah. Ada beberapa hari yang beliau tidak berpuasa. Ahibati fillah. Kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban? Ternyata memang bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang orang-orang melalaikan beramal di dalamnya. Yang ada dalam benak banyak orang sekarang. Nih teman-teman di Nestle ini, apa yang dilakukan? Persiapan buat Ramadan. Persiapan. Bagaimana orang berbuka dengan susu, bagaimana orang berbuka dengan ini, bagaimana produk-produk ini bisa dikonsumsi di bulan Ramadan. Iya, sebagai sebuah perusahaan wajar memikirkan hal itu. Tapi pertanyaannya sebagai seorang muslim, apa persiapanmu? Bulan Sya'ban ini ngapain gitu? Apakah engkau mempersiapkan makanan pokok? Mempersiapkan takjilan untuk selama 1 bulan? Engkau beli susu yang ya membuat engkau lebih kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata nggak kayak gitu. Kuat di bulan Ramadan itu tidak dengan makan makanan yang bergizi di bulan Ramadan. Tapi dengan apa? Dengan engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Mulai puasa di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, di hadis riwayat Imam Ahmad, dia pernah berkata kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Walam araka tasum fi syahrin ma tasumu min Sya'ban." Aku enggak pernah melihat engkau puasa dalam 1 bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Apa rahasianya? Maka beliau menyampaikan rahasia tersebut. Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Ini bulan yang orang-orang melalaikan. Baina Rajab wa Ramadan. Yang posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tapi bulan Rajab bulan haram. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan puasa. Ini bulan orang melalaikannya. Padahal zaman dulu orang nggak kenal sama Januari, Februari nggak kenal. Artinya orang-orang yang berada di kota Mekah, kota Madinah nggak kenal. Ternyata mereka lalai dengan bulan Sya'ban ini. Karena dia terjepit. Orang fokus ke bulan Rajab dan fokus ke bulan Ramadan. Sya'bannya, ya entah dia persiapan Ramadan dengan bahan-bahan makanan kadang-kala. Maka kata Nabi SAW, وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan di bulan Sya'ban ini, amalan manusia diangkat menuju kepada pencipta, pemilik, penguasa jagat raya ini. فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Kenapa coba? Karena kita tahu ibadah yang paling spesial itu ibadah puasa. Semua amalan itu ada perhitungannya yang sudah Allah tetapkan. Ya, kita tahu sedekah dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. 1 dipatkan jadi 10. Ada hitungannya. Sedekah seperti itu, kemudian pahala umroh kita tahu, kemudian pahala sholat juga Allah sudah jelaskan. Tapi puasa enggak. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku memberikan balasan khusus tuh buat orang yang puasa. Jadi berapa pahalanya? Ya Allah yang akan kasih. Terserah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, nih orang meninggalkan makan, minum, syahwatnya karena aku. Allahu Akbar. Orang yang puasa itu nggak kelihatan dia sedang berpuasa.
Nggak ada tandanya. Ya kalau orang sholat kita tahu dia berdiri menghadap kiblat, dia ruku, dia sujud, dia sedang sholat. Kalau lihat orang baca Quran kelihatan dia baca Quran. Kalau lihat orang sedekah dia ngeluarin duit dia berikan. Umroh, oh apalagi. Kalau lihat dia pakai baju ihram. Kemudian dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Tapi orang puasa ketahuan dari mananya? Dari bibirnya kering. Atau dari wajahnya yang pucat? Enggak. Jadi benar-benar Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban karena ingin amalnya diangkat dalam kondisi puasa. Dan bicara fadilah puasa ini, subhanallah, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwa di surga itu ada pintu. Inna fil jannati baban. Ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Pada hari kiamat orang-orang yang rajin puasa. Ingat bukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan semua umat Islam berpuasa. Itu rukun Islam. Tapi ini bicara orang rajin puasa sunnah. Ini ada pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahad ghairum. Nggak ada yang masuk lewat pintu itu selain mereka. Nah, yuqalu aina as-saimun. Akan dikatakan mana orang-orang yang rajin puasa, yang suka puasa. Fayaqumun, maka mereka bangun, mereka masuk. La yadkhul minhu ahad ghairuhum fa idza dakhalu ughliq. Kalau sudah selesai mereka masuk ditutup jemaah. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, baik dalam posisi dia jihad atau dia puasa memang ikhlas lillahi ta'ala, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Terus engkau nggak mau puasa. Nabi yang sudah diampuni dosanya dan yang lalu dan yang akan datang, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir full puasa di bulan Sya'ban. Ahibati fillah, kalau kita lihat penjelasan Nabi SAW kenapa beliau berpuasa di bulan Sya'ban, beliau menyebutkan ini bulan yang dilalaikan. Bulan yang padahal bulan ini ada fadilah, itu diangkatnya amal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang melakukan ibadah di saat orang-orang tidak melakukan ibadah tersebut terasa lebih berat. Di saat orang-orang di bulan Sya'ban ini, ayo nih kita kuliner nih, ini makan siang terakhir nih di bulan Sya'ban, mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, ini orang puasa. Maka berpuasa pada saat orang-orang lalai memiliki nilai yang lebih. Ibadah apa saja sebenarnya di saat orang-orang lalai, seperti sholat malam, nggak sama dengan sholat yang lainnya, sholat sunnah lain. Kenapa? Karena orang-orang pada tidur, dia sholat. Nih dia puasa di bulan Sya'ban pada saat orang-orang tidak berpuasa. Dan kita tahu bahwasanya beribadah di waktu orang-orang lalai itu termasuk untuk tolak balak jemaah. Artinya Allah Azza wa Jalla bisa menolak balak di saat ada orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, terus beribadah, sehingga balak itu nggak turun kepada keluarganya, nggak turun kepada anaknya, nggak turun kepada tetangga-tetangganya. Maka usahakan ya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Dan juga Allah menyebutkan bahwasanya di antara hikmah puasa di bulan Sya'ban ini adalah isti'dadan li Ramadan, persiapan untuk bulan Ramadan. Orang yang puasa itu punya waktu lebih daripada yang nggak puasa. Dia nggak ada ceritanya makan siang, nggak ada ceritanya ngopi,
nggak ada ceritanya makan sore, nggak ada ceritanya duduk bersama, ngobrol, menikmatin pisang goreng, nggak ada. Dia puasa. Sehingga dia akan lebih banyak beribadah di saat dia berpuasa. Maka usahakan orang yang puasa di bulan Sya'ban ini, ya kalau bicara itu muqaddimah, sebagai persiapan untuk bulan Ramadan, maka perbanyak pula ibadah selain puasa. Artinya semua ibadah yang bakal kita lakukan di bulan Ramadan, lakukan di bulan Sya'ban. Sambil kau berpuasa. Baca Qur'anmu, zikirmu, dan subhanallah. Orang jamaah yang puasa di bulan Sya'ban, ketika dia masuk ke bulan Ramadan, santai dia. Seperti orang yang biasa lari sebelum perlombaan lari maraton. Dia tiap hari lari. Ketika lari maraton, dia santai. Di saat orang lain ngos-ngosan. Dan buktikan itu. Lihat orang yang nggak pernah puasa sunnah. Ya memang nggak wajib. Nggak wajib. Kok nggak puasa nggak apa-apa. Nggak wajib. Tapi engkau akan lihat berapa banyak hal yang tidak wajib dalam urusan dunia yang kau kerjakan. Bahkan yang makruh engkau kerjakan. Dengan dalil kan cuma makruh saja. Ketika ditawarkan sesuatu kemuliaan, kau katakan kan nggak wajib. Engkau mengejar dunia yang bakal engkau tinggalkan. Dan engkau meninggalkan akhirat yang engkau akan menuju ke sana selama-lamanya. Ahibati fillah. Itu berkaitan dengan puasa yang dianjurkan kita memperbanyak di bulan Sya'ban ini. Ada satu masalah di bulan Sya'ban ini yang kita melihat orang-orang merayakannya. Itu nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini, ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan nisfu Sya'ban. Sebagiannya ya disahihkan oleh para ulama, sebagiannya dhaif, bahkan ada yang mungkin tidak layak untuk dijadikan dalil. Di antara yang disahihkan oleh sebagian ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban, ittala Allah ila khalqih, Allah memandang, memperhatikan hamba-hambanya, fayaghfiru lil mu'minin, Allah ampuni orang-orang yang beriman, wa yumli lil kafirin, dan orang-orang kafir nggak diampuni, ditunda kecuali mereka masuk Islam dan beriman. Wa yadau ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'u. Adapun orang-orang yang tenggelam dalam kedengkian, maka Allah nggak ampuni dosa dia sampai mereka meninggalkan kedengkian mereka. Ini hadis riwayatkan Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang lain, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah benar-benar memandang kepada hambanya, memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah mengampuni semua hamba-hambanya illa li musyrikin au musyahid, kecuali untuk orang musyrik atau orang yang menyimpan dendam, yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, nggak diampuni dosanya. Ini hadis riwayatkan Ibnu Majah. Ahibati fillah, ada sebagian athar dari para salafus saleh. Atha bin Yasar mengatakan tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Karena di situ Allah melihat kepada hamba-hambanya, kemudian mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali tadi buat orang musyrik dan orang yang menyimpan kedengkian, orang yang tidak bertegur sapa. Namun ahibati fillah, hadis yang tadi kita bacakan bukan berarti ada perayaan khusus di malam nisfu Sya'ban. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya idza kana lailatu an-nisfi min Sya'ban, ini hadis dikatakan maudhu ya. Apabila malam nisfu Sya'ban,
maka kalian hidupkan malamnya, puasa di siang hari. Enggak, hadis enggak sahih. Terus, ya udah, engkau ibadah di malam nisfu Sya'ban, tinggalkan dosa. Engkau perbanyak ibadah, tapi tanpa ada perayaan tersendiri. Malam tanggal 15-nya memang dianjurkan puasa, tapi bukan pengkhususan. Ini sebagai peringatan buat kita semua agar kita benar-benar ya beribadah itu sesuai dengan sunnah. Nabi SAW, beliau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah, dan tentunya bersama puasa ada ibadah-ibadah lainnya yang membarengi puasa ini. Adapun di malam nisfu Sya'ban, ya silahkan orang yang mau beribadah tanpa mengkhususkan dengan ibadah tertentu, jamaah. Terus mungkin sebagian kita berpikir gimana puasanya? Puasa banyak puasa ini seperti apa gitu? Apakah puasa Senin Kamis? Silahkan puasa Senin Kamis, atau mau puasa sehari berbuka, atau enggak mau nyambung, aku mau puasa 2 pekan, atau sepekan dia puasa kemudian istirahat 2 hari kemudian puasa lagi, silahkan. Puasanya bebas karena disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi puasa hampir full, artinya nyambung puasanya beliau alaihi salatu wassalam. Taib, itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, untuk selanjutnya saja tanya jawab bisa dipandu oleh Akhi Ervil Arianto. Tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillah, ada 6 pertanyaan, beberapa juga sudah terjawab. Yang pertama dari rekan Bambang. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau menjalani puasa Daud, berapa hari menjelang Ramadan untuk berhenti ya? Apakah 2 hari menjelang Ramadan atau ketika sudah masuk nisfu Sya'ban? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan adanya pendapat bahwa puasa setelah nisfu Sya'ban itu makruh. Ada hadisnya, Anda bacakan. Anda tadi tidak bahas itu karena memang terbetik di hati Anda, akan ada yang menanyakan hal itu nantinya. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Bunyi hadisnya, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan." Apabila masuk nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, kalian jangan puasa sampai Ramadan. Jadi seakan-akan puasa Sya'ban itu sampai nisfu Sya'ban aja. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang mensahihkan dan jumhur ulama tidak mensahihkan hadis ini. Kenapa? Karena terbukti Nabi SAW puasa sampai hampir full di bulan Sya'ban. Juga ada hadis yang mengatakan kalian jangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang biasa puasa. Ya udah puasa sunnah. Jadi kita nggak sengaja gitu loh, Anda mau puasa sehari sebelum Ramadan. Ya enggak, kok perbanyak puasa sunnah. Jadi kalau orang sudah biasa puasa sunnah, puasa Senin Kemis atau puasa Senin Kemis, kemudian sampai tanggal 29 Sya'ban ternyata hari Kemis, boleh dia puasa? Puasa nggak apa-apa. Memang dia biasa puasa Senin Kemis. Atau dia memang puasa Daud. Atau dari awal dia memang niat puasa 2 hari puasa, sehari berbuka umpamanya. Dan waktu puasa ternyata sehari sebelum Ramadan. Nggak apa-apa. Karena memang jumhur ulama berpendapat hadis-hadis yang menjelaskan puasanya Nabi SAW dan ucapan Nabi SAW berkaitan dengan setelah nisfu Sya'ban itu menunjukkan diperbolehkannya puasa di sana. Walaupun ada yang berusaha untuk menggabungkan antara larangan ini dan adanya perbuatan Nabi SAW dan ucapan Rasul SAW berkaitan dengan puasa Sya'ban ini. Akhirnya mereka mengatakan ya yang biasa puasa sebelum nisfu Sya'ban ya silahkan dilanjutkan gitu. Tapi kalau orang ini baru mulai puasa, nanti aku mau puasa tanggal 15 Sya'ban, ya boleh. Tapi dia nggak puasa sebelumnya Ustaz.
Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nggak puasa. Baru 15 dia mau puasa umpamanya. Boleh nggak dia? Sebagian mengatakan, ya kalau dia baru mulai setelah nisfu Sya'ban nggak boleh. Makruh lah. Tapi insya Allah pendapatnya lebih kuat, nggak. Dia tetap boleh berpuasa kalau memang dia udah niat berpuasa. Dan dia sudah biasakan puasa itu di bulan Sya'ban. Tafadhol. Ada orang mungkin, ya Allah Ustaz, Anda nggak sempat puasa. Ini tanggal 17 Sya'ban, Anda mau puasa sunnah ya. Boleh nggak? Boleh insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya dari Akhi Lambang. Bismillah, tanya Ustaz, untuk istri yang baru hamil seumuran 1,5 bulan, apakah diwajibkan untuk berpuasa? Yang dialami saat ini adalah terkadang mual. Syukron. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan wanita hamil, apakah dia wajib berpuasa? Apabila dia sehat dan mampu berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi puasa ini wajib buat yang baligh, yang akil, yang sehat, yang tidak musafir. Itu wajib dia berpuasa. Tapi kalau dia umpamanya nggak mampu, karena bicara orang hamil, kondisi orang hamil itu berbeda-beda ya. Subhanallah jemaah ya. Ya, ada wanita hamil yang tadi lemes ya. Karena terkadang masalahnya fisiknya nggak dilatih. Jemaah, tubuh kita ini titipan dari Allah. Tubuh kita ini kendaraan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang kendaraannya nggak dirawat dengan baik, ya kalau kita lihat kita punya motor yang mengantarkan kita tiap hari ke tempat kerja kita, ini ke Nestle, tiap hari diantarkan ke sana. Tapi kita nggak pernah merawat tuh motor, nggak pernah mandiin, nggak pernah ganti oli, ya motor itu akan rusak gitu. Begitu pula dengan orang yang tidak menjaga fisiknya, seperti seorang tadi dikatakan wanita nggak pernah olahraga, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah menjaga itu kendaraan. Ketika masuk waktu puasa, ya berat banget buat dia. Sekarang ada beberapa video ya yang membandingkan antara orang-orang yang rajin berolahraga dan orang-orang yang tidak rajin berolahraga. Orang yang rajin berolahraga dalam kondisi hamil, perutnya besar, dia tetap bisa beraktivitas. Dia bisa lari, nggak ada masalah. Tapi orang yang tidak biasa berolahraga, ya mau bangun aja butuh bantuan orang dia jamaah. Maka apabila tadi kondisi wanita hamil ini sehat, mampu berpuasa, dia berpuasa. Tapi ketika dia tidak mampu, kalau dia berpuasa bisa membahayakan dirinya dan membahayakan bayinya, ya sudah. Dia nggak usah puasa, tapi nanti dia ganti. Dia qadha ketika dia sudah mampu. Itu pendapat jumhur ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari rekan Vita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sekeluarga serta tim SRP dan El-Fadis selalu diberi kesehatan, barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, bagaimana caranya agar terhindar dari futur ibadah selama bulan Sya'ban sehingga bisa memaksimalkan bulan Sya'ban dengan ibadah? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Wa fiik wa barak wa jazakallahu khair. Taib ahibati fillah. Kita tahu yang menyebabkan orang futur itu adalah dosa. Maka kalau bicara bagaimana menghindari futur, adalah dengan memperbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan dosa. Karena dosa itu membuat orang jadi lemah. Tubuh yang sehat, tapi masuk racun ke dalamnya, dan racun itu
kemudian mengikuti aliran darah sampai ke jantungnya, jadi sakit. Nggak mampu dia beraktivitas. Dan kita tahu dosa itu membuat nokta di dalam jantung kita. Maka kalau ingin kita bisa maksimal beribadah di bulan Sya'ban ini, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Duduklah engkau setelah sholat duha, membaca Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dan cari waktu lain kau baca istighfar. Tinggalkan dosa. Tinggalkan kawan-kawan yang membuatmu ya menjadi futur. Cari kawan-kawan yang niat puasa juga di bulan Sya'ban ini. Mereka mau persiapan buat Ramadan. Itu cari kawan yang seperti itu. Sehingga dia akan tanya sama kau, puasa nggak besok? Pokoknya kayak gitu. Pada hari Senin dia mau ambil Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang mengingatkan. Dan jadikan istrimu kawan terbaikmu di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak ibadah. Jangan sampai istri yang malah gandoli itu apa ya? Gantungin suaminya supaya suaminya nggak puasa. Aduh, udah usah mas lah, cari kawan tadi, dan jadikan istrimu kawan. Sampaikan kepada dia tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian anak-anakmu juga diajak puasa di bulan Sya'ban ini. Mereka yang mungkin merantau, kuliah, ingatkan mereka, jangan lupa puasa di bulan Sya'ban ini. Sehingga keluarga ini yang awalnya futur, saling menyemangati insya Allah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Akhi Dimas. Bismillah. Izin bertanya, saat ini saya sedang diberi musibah. Apakah dengan berpuasa dan ibadah menjadi jalan keluar sebab diangkatnya musibah? Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ma nazala bala'un illa bidhammin. Wa ma nuzi'a illa bitawbah. Ketahuilah bahwa bala itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Maka kalau dikatakan engkau sekarang sedang dalam musibah, apakah puasa itu dapat mengangkat bala tersebut? Iya. Tapi bertobatlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau harus bermuhasabah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kata Allah, tidak ada kebaikan yang menimpamu kecuali dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tapi keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Maka dengan bermuhasabah seorang ini, apa yang perlu dia hitung? Yang perlu dia hitung pertama, banyaknya nikmat Allah kepadamu. Nah, dengan puasa mungkin kau bisa lebih fokus menghitung nikmat Allah. Dan kau tidak akan bisa. Tapi banyak orang hidup menderita disebabkan dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Contohnya ya, ada orang yang jempol kakinya diamputasi. Jempol kakinya doang. Semoga Allah jaga jempol kaki kita semuanya. Jempol kakinya doang. Kapan dia akan melewati fase musibah itu? Ketika dia melihat kepada jempol kaki kanannya. Ketika dia melihat kepada jari-jari di sebelah jempol yang diamputasi. Dia akan lihat, ya Allah, Alhamdulillah. Masih ada 4, ya Allah. Alhamdulillah. Dia lihat, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Yang kanan masih lengkap, ya Allah. Tapi kebanyakan orang lihat kepada jempol yang dipotong. Iya, anak ini, anak ini, anak itu. Banyak nikmat Allah. Jemaah, kita punya 2 mata. Yang kalau diganti sama jet pribadi, engkau nggak mau. Mau kedua mata engkau jadi orang buta tapi punya jet pribadi. Enggak lah. Berarti 2 matamu lebih mahal daripada jet pribadi tadi. Engkau punya ginjal yang sehat. Mau diganti sama motor ginjalmu? Enggak lah. Engkau punya kedua kaki, kedua tangan. Maka agar engkau bisa
lewatin, bermuhasabah tadi kita sebutkan. Kau merasa sedang ada musibah, udah lihatlah kepada nikmat Allah banyak. Oke, ada musibah, tapi gimana aku keluar dari musibah ini? Ini karena dosa-dosaku, aku bertobat ya. Allah kasih haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutin amalan yang dicintain Allah Azza wa Jal. Bismillah, Ustadz Afwan bertanya, jika saya sudah beberapa kali umroh namun belum haji, karena ingin mengajak anak usia 5 tahun untuk haji, di mana yang bisa ajak anak di bawah umur hanya ada di haji furoda. Sembari nabung untuk haji furoda sampai terkumpul, apakah boleh saya dan keluarga tetap melakukan umrah? Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, sebuah fenomena yang menyenangkan ya, kita melihat orang-orang berangkat umroh, berangkat haji, banyak ya, bahkan dari banyaknya jemaah itu membuat kredit kondisi kota Mekah dan kota Madinah. Dan ini hal yang menyenangkan sekali sebenarnya. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas beramal. Tapi berkaitan dengan pertanyaan yang baru saja dibacakan. Kalau bicara boleh saja. Boleh saja. Tapi memang kita tahu bahwasanya anak sebelum balik, hajinya itu tidak dihitung. Artinya tetap dia belum berhaji. Yang akan dapat pahala bapak sama ibunya, betul. Kalau mungkin yang mereka memang tetap anak mau saat ngajarin anak berangkat haji, nggak apa-apa. Karena ada orang tua juga yang melakukan ibadah, kayaknya anak nggak bisa tinggal anak, Ustaz. Ya udah, nggak apa-apa, engkau bawa anakmu. Tapi yang jelas, itu belum terhitung hajinya dia. Kalau dikatakan apakah boleh sambil menabung untuk haji dan dia tetap berangkat umroh? Boleh, nggak ada masalah. Karena dia bukan nggak mau berangkat haji, tapi dia sedang menabung, menyicil untuk berangkat haji. Dan Rasul SAW menganjurkan kita untuk melakukan umroh berulang-ulang kali. Tabi'u bainal haji wal umrah ya. Ikutin haji dengan umroh, umroh dengan haji. Artinya ibadah ini jangan putus. Memang secara kewajiban udah gugur. Tidak seperti sholat kewajiban 5 waktu dalam sehari. Tidak seperti puasa kewajiban tiap tahun. Ya. Umroh dan haji ini cuma sekali wajibnya. Setelah itu selesai. Karena kewajiban ini sekali, akhirnya orang mungkin berpikir, udah saya sudah cukup. Enggak. Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengikuti haji dengan umroh dengan haji. Karena dua ibadah ini, yanfiyanil kufra wal faqra, menghapuskan kekufuran dan kefakiran, sebagaimana api itu membersihkan besi dari karat-karatnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Udah jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya kembali kepada topik pada sore hari ini. Selanjutnya kembali lagi ke pertanyaan yang sesuai dengan topik pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta tim selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin. Afwan, Ustadz mau menanyakan terkait puasa di bulan Sya'ban. Apakah ada amalan lain selain puasa yang fadilahnya cukup besar di bulan Sya'ban? Karena pekerjaan kebanyakan di lapangan atau tidak di kantor. Banyak sekali doa-doa yang tersebar, salah satunya doa-doa di malam nisfu Sya'ban. Apakah memang ada doa khusus di bulan Sya'ban, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masya Allah, wa fiq wa barak. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Karena memang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Seorang itu hendaklah berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. Kalau berkaitan dengan amalan khusus di bulan Sya'ban, nggak ada. Memperbanyak puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Adakah amalan khusus di malam nisfu Sya'ban? Memang ada beberapa ungkapan para ulama ya
yang mereka mengamalkan amalan khusus di nisfu Sya'ban ini. Tapi ternyata tadi hadis-hadisnya nggak sahih. Dan Nabi SAW tidak membuat acara tersendiri di malam nisfu Sya'ban. Kalaupun keutamaan tadi disebutkan, malam itu malam pengampunan gitu loh. Jadi kita bersyukur dengan adanya malam ini. Terus apa yang kita lakukan? Ya udah, engkau beribadah seperti yang kau biasa lakukan. Yang sholat malam ya, yang baca Quran ya. Adapun doa-doa khusus sepanjang yang ana pelajari, ana tidak mendapatkan hadis yang sahih yang berkaitan dengan doa khusus buat nisfu Sya'ban ya. Ada sebagian orang yang menjadikan nisfu Sya'ban ini seperti Lailatul Qadar. Beranggapan bahwasanya malam itu malam penentuan takdir. Enggak, malam penentuan takdir itu bukan nisfu Sya'ban. Tapi Lailatul Qadar, dan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tapi hadis-hadis yang tadi disebutkan berkaitan nisfu Sya'ban menunjukkan ya ini malam ini ada kemuliaan. Allah mengampuni orang-orang pada malam tersebut gitu. Jadi kalau bicara ada doa khusus atau ibadah khusus atau sholat khusus, enggak. Terus gimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk puasa? Disebabkan dia kerja di lapangan. Tadi Anda contohkan. Ada wanita hamil yang terbiasa berolahraga. Maka di saat dia hamil, dia bisa lari. Dia bisa lompat. Tapi ada orang yang gak terbiasa. Sehingga dia mau berdiri aja capek. Nah, buat teman-teman yang di lapangan, seakan-akan dia mengatakan, aku gak mampu, Ustaz. Gak bisa, Anda kerjanya di luar. Di masa Nabi SAW, sebagian sahabat dalam peperangan puasa. Jadi sebelum engkau memutuskan gak mampu, tolong kau coba. Engkau niatkan. Iya, hari pertama berat. Betul. Hari kedua, iya berat. Boleh jadi ke-5, ke-6, ke-7. Engkau udah biasa gitu loh. Sejatinya kalau kita lihat ya, puasa itu kalau mau dipikir-pikir, ya cuma nunda sarapan sama nunda. Memajukan sarapan dengan menunda makan siang. Itu aja. Maka buat teman-teman yang di lapangan, hendaklah mengkonsumsi. Ketika sahur itu dia mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian minum vitamin atau apa. Sehingga tolong dicoba. Kalau dikatakan persiapan untuk Ramadan, ya tetap harus mempersiapkan diri, berlatih. Selain amalan itu, ya banyak. Kau bisa baca Quran, kau bisa memberi buka orang yang puasa, kau bisa bersedekah, ya. Zikir dan doa tentunya amalan yang paling ringan untuk diamalkan. Maka ingat, bulan ini, bulan diangkatnya amalan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir. Bismillah, Afwan, ada titipan pertanyaan. Ini pertanyaannya di luar topik ya Ustaz ya. Bagaimana sikap kita jika umur sudah cukup untuk menikah dan merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga? Namun saat diri ingin ikut ta'aruf, ibu selalu melarang dan selalu bilang nanti jika jodohnya akan datang sendiri. Padahal segala sesuatu itu harus ada usahanya, di mana kadang-kadang sikap ibu ke anak perempuan lebih tegas dibanding terhadap anak laki-laki. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan anak perempuan yang jadi tulang punggung keluarga. Jadi kadangkala orang tua khawatir. Orang tua takut. Kalau anaknya menikah nanti, iya. Yang ditakutkan nggak akan lagi membantu orang tuanya. Maka kekhawatiran itu harus engkau tepis. Engkau ikut ta'aruf nggak harus izin sama orang tua. Dengan harapan nanti ada ikhwan yang datang. Kalau memang tadi kata umurmu sudah cukup untuk menikah. Sejatinya itu tugas orang tua. Untuk menikahkan anaknya ketika sampai umurnya. Tapi kalau orang tua nggak mau, tadi bahasanya, udah biar nunggu aja. Baik, nggak ada masalah orang tua nunggu. Engkau boleh berusaha dengan usaha yang sesuai dengan syariat. Namun ketika nanti engkau menikah, kalau memang engkau tetap ingin membantu orang tuamu sebagai seorang anak yang melihat kondisi orang tuanya, engkau sampaikan kepada calon suamimu, aku mau nikah, tapi
karena kondisi orang tuaku yang nggak mampu, aku ingin tetap bekerja untuk bisa memberikan nafkah kepada orang tua. Kecuali suami mengatakan udah aman, orang tuamu jadi tanggunganku juga. Selesai sudah. Seperti itu. Itu bisa menjadi sebuah penawaran kepada pihak laki-lakinya sehingga pernikahan itu diberkahi oleh Allah SWT. Baru setelah itu engkau bilang ngomong sama orang tua, atau engkau ngomong sama ikhwan itu nanti supaya datang melamarmu ke orang tua. Tapi ingat, jangan sampai melakukan yang haram dalam proses ta'aruf ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ini akhir Jumat, banyak berdoa. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan mengabulkan doa-doa kita. Nah,